Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-temannya saya sayangi. Senang sekali saya dapat berkumpul dengan Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan ceria. Di hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena atas petunjuknya kita semua masih bisa berada di jalan Allah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata dalam sebuah ceramah singkat. Tema yang saya ambil hari ini adalah mengenai pentingnya pendidikan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa suatu bangsa atau negara sangat dipengaruhi oleh perilaku moral dari masyarakatnya. Dan bisa dinyatakan bahwa suatu bangsa atau negara dikatakan lemah jika perilaku masyarakatnya tak berdasarkan moral dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya. Oleh karena itu, setiap masyarakat dalam suatu bangsa atau negara wajib untuk menjaga perilaku moralnya. Hal itu supaya bisa tercipta suatu bangsa atau negara yang maju dan tak lemah di mata dunia. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali yang dapat kita lakukan dengan mudah, seperti dalam hal bidang informasi dan komunikasi, yang biasanya banyak sekali media-media seperti televisi atau internet yang memudahkan semua orang untuk mendapatkan informasi secara cepat seperti sebuah peristiwa atau apapun yang terjadi di seluruh belahan dunia. Namun, kita semua tidak boleh terbuai oleh kenyamanan dan kemudahan yang diciptakan tersebut. Bisa saja, suatu yang kita dapatkan secara mudah dan instan tersebut dapat merusak moral kita. Untuk itu, kita harus bisa memilih mana yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Salah satu cara untuk membentuk kehidupan masyarakat yang bermoral demi kehidupan bangsa dan negara adalah membentuk perilaku para generasi muda. Kita semua tahu bahwa anak-anak merupakan aset generasi muda yang penting peranannya dalam membawa kemajuan dalam sebuah negeri. Untuk itu, peran orang tua sangat diperlukan dalam hal ini. Orang tua sudah seyogyanya harus senantiasa melakukan pemantauan terhadap anak-anak mereka. Karena bisa saja anak-anak mereka melakukan atau menonton tayangan seperti tayangan televisi yang dapat membawa pengaruh buruk bagi moral mereka. Dan juga orang tua bisa memberikan nasihat ke arah yang lebih benar adalah kewajiban yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Memberikan batasan tontonan kepada anak-anak dan selalu memberikan tontonan yang bisa membawa mereka ke arah positif dan membatasi tontonan dari luar yang bisa mempengaruhi atau merusak moral mereka. Dan lakukan upaya agar dapat membentuk moral yang baik pada anak-anak. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk moral anak-anak. Misalnya, memberikan pendidikan agama sejak usia dini, dan juga bisa dilakukan dengan cara memberikan ragam informasi yang dapat menambah semangat belajar mereka.
Dan sebagai orang tua, kita juga harus bisa meluangkan waktu demi mendengar keluh kesah dari anak-anak. Dan juga sudah seharusnya orang tua memberikan solusi yang paling terbaik kepada anak-anak mereka yang sedang menghadapi masalah, agar anak-anak tidak salah dalam memilih langkah atau malah mengikuti arus modernisasi yang bisa berdampak buruk bagi mereka sendiri. Sungguh penting makna dari sebuah moral. Bangsa Indonesia tidak dapat menopang moto kokohnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, jika budaya ketimuran seperti sopan santun dan ramah tamah hilang dan tergantikan akibat dari globalisasi. Maka oleh sebab itu, pentingnya kita menjunjung tinggi moral dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Dan mulai sekarang kita harus selalu budayakan gotong royong, nuansa tenggang rasa, dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Hal ini bisa dimulai dengan kita para orang tua mengajari anak-anak untuk bermoral yang baik, sehingga suasana berbangsa dan bernegara bisa tercipta dengan baik, diikuti dengan moral anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan saya meminta maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.